dosa besar yang paling besar, yaitu dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu syirik? Syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal-hal yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu tauhid, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Siapa yang menyekutukan Allah, siapa yang menjadikan tandingan bagi Allah SWT dalam tiga hal ini, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, berarti dia telah berbuat syirik. Syirik dalam rububiyah, yaitu menjadikan tandingan bagi Allah SWT dalam rububiyah, perbuatan-perbuatan yang khusus bagi Allah. Misal, kalau ada orang meyakini bahwa ada pencipta selain Allah SWT, ada yang menciptakan langit dan bumi selain Allah, maka ini syirik dalam rububiyah. Begitu juga ya, syirik bisa terjadi dalam uluhiyah. Kalau seorang menyerahkan ibadah kepada selain Allah SWT, berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah SWT, ya, karena ibadah hanya dikhususkan kepada Allah SWT saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Dan ini yang dicontohkan oleh penulis. Kenapa? Karena ini yang banyak terjadi. Syirik dalam rububiyah ada, tapi jarang. Ya, jarang. Yang paling banyak syirik itu dalam uluhiyah. Makanya dicontohkan di sini, wa minhu dzabhu li ghairillah. Di antara contohnya adalah menyembelih untuk selain Allah SWT. Tidak dicontohkan syirik dalam rububiyah, walaupun itu juga syirik, tetapi apa? Tidak dicontohkan. Kenapa? Karena itu jarang terjadi. Ya, makanya para ulama ketika menyebut kata syirik, biasanya rata-rata maksudnya adalah syirik dalam uluhiyah. Ya, karena ini yang banyak terjadi. Yang ketiga, syirik juga bisa dalam tauhid asma wa sifat. Kalau seorang menyerahkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang khusus kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang meyakini misalkan ya, bahwasanya Mbah Dukun itu tahu ilmu gaib, ini syirik. Syirik dalam asma wa sifat. Kenapa? Karena salah satu sifat Allah SWT yang khusus adalah bahwa hanya Allah yang tahu ilmu gaib. Ya, tidak boleh kita menyerahkan sifat ini kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syirik terbagi menjadi dua. Yang pertama, syirkun akbar, syirik besar. Dan ini yang dimaksud oleh penulis. Ya, syirik besar yaitu syirik yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Yang kedua yaitu syirkun asghar, syirik kecil yang merupakan sarana menuju syirik besar. Seperti apa? Riya, seperti bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti memakai jimat secara umum, ya, itu adalah syirik kecil. Kenapa? Karena ketika seorang memakai jimat, dia tidak berkeyakinan bahwa jimat itulah yang mendatangkan manfaat atau menolak madarat secara umum, ya. Tetapi mereka rata-rata orang yang memakai jimat meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Jimat hanyalah sebab. Nah, ini masuknya dalam syirik kecil. Ya. Taib. Kecuali kalau dia meyakini jimat itulah yang mendatangkan manfaat atau menolak madarat, maka itu syirik besar. Ya. Taib. Jadi syirik terbagi menjadi dua. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Apa bedanya? Kalau syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam, syirik kecil tidak. Ya.
Bedanya juga yang kedua, kalau syirik besar menghapus semua amal sebelumnya, sholatnya, puasanya, umrohnya, ludes semuanya. Kalau syirik kecil tidak, hanya menghapus amal ya sebagian saja. Kalau dia riya dalam sholat zuhur, berarti sholat zuhur itu saja yang tidak diterima. Adapun amal-amal yang lain tetap diterima oleh Allah SWT. Ya. Yang ketiga di antara pembedanya juga, kalau syirik besar tidak diampuni oleh Allah SWT kalau dia tidak bertobat. Ya, tapi kalau syirik kecil ada harapan Allah SWT akan mengampuninya. Sebagaimana tadi dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini syirik besar. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi yang dikehendaki. Ya, demikian juga ayat yang lainnya tadi, innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihil jannah. Ini syirik besar. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah SWT, Allah haramkan surga baginya. Yakni dia akan kekal selama-lamanya di neraka, waliyadzubillah. Berbeda dengan syirik kecil, tidak menjadikan pelakunya kekal di neraka. Jadi syirik adalah perbuatan atau dosa yang sangat besar dan sangat berbahaya sekali. Makanya dakwah para nabi dan dakwah salafiyah, dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu ya menyerukan kepada tauhid dan mengingatkan umat dari bahaya syirik, karena bahayanya yang sangat besar. Apa saja dari bahayanya? Satu, ya dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua, ya menghapus semua amal kita. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, batal semua amal. Yang ketiga, menjadikan pelakunya kekal di neraka selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Ya, oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk waspada dari perbuatan syirik. Jangan lupa dengan dua hal. Satu, yaitu terus semangat menuntut ilmu, terutama masalah tauhid. Jangan bosan ya mengulang-ulang pelajaran tauhid, karena dengan ilmu maka kita akan bisa membedakan mana tauhid dan mana syirik. Yang kedua, yaitu banyak berdoa. Kalau Nabi Ibrahim saja tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau Nabi Muhammad saja tetap berdoa agar dijauhkan dari syirik, bagaimana dengan kita? Ya, lakukan dua hal ini, yaitu terus menuntut ilmu dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita di atas tauhid dan mematikan kita di atas tauhid, insyaallah.